Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Fabian Rosali dengan NIM 22122281. Di sini saya akan menjelaskan alur penelitian dari skripsi saya. Yaitu penelitian ini menggunakan metode pendekatan rekayasa perangkat lunak dengan model pengembangan waterfall. Model ini digunakan karena memberikan tahapan yang terstruktur dan sistematis sehingga cocok untuk pengembangan sistem yang ruang lingkupnya sudah jelas. Dan berikut adalah alur tahapan penelitian yang saya lakukan adalah analisis masalah dan kebutuhan dan menggunakan analisis spesies untuk menilai permasalahan sistem manual di SMA Negeri 4 Jayapura. Dilakukan juga observasi dan lalu mengidentifikasi kebutuhan non-fungsional dan fungsional. Kebutuhan fungsional dengan non-fungsional. Kemudian pada perancangan sistem, di sini saya merancang flowchart DFD level 1, DFD level 2, ini level 1-nya dan ini level 2-nya pada setiap proses yang ada pada website. Lalu kemudian ada IRD, ini IRD-nya. Lalu berikutnya adalah perancangan database. Ini adalah relasi antar tabelnya. Lalu ada perancangan antarmuka atau interface. Ini seperti login, dashboard, absen QR, laporan, dan semacamnya. Lalu implementasi sistem di sini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework code Igniter serta database MySQL. Dan sistem basis web dapat diakses melalui browser yang pada progres sebelumnya sudah saya demokan. Lalu pada pengujian sistem di sini saya menggunakan black box testing. Bentar ya Pak, agak jauh. Nah, ini merupakan tampilan pada halaman website saya. Nah, ini merupakan pengujian sistem yang saya lakukan, itu pada black box testing pada setiap halaman. Contohnya halaman login di sini, skenario pengujian input salah atau kosong dan klik logo login, maka ada muncul notifikasi error, username password salah, yaitu valid. Kemudian memasukkan username dan password, lalu klik tombol login password berhasil dan muncul respon sesuai kredensial, valid. Lalu cek keberadaan tombol di kanan atas halaman, tombol scan QR muncul dan dapat diklik, valid. Dan periksa kolom input email dan username dan password, kolom tersedia dan dapat diisi, valid. Lalu pada strategi eksekusi penelitian berikut adalah merupakan strategi analisis. Saya melakukan observasi pada pengalaman saya. Waktu saya bersekolah di sana tuh absennya masih menggunakan absen manual, dan sampai sekarang karena adik saya kebetulan lanjut pada sekolah itu, jadi saya tahu itu masih manual. Dan permasalahan di klasifikasinya menggunakan pendekatan PISIS agar dipecah menjadi aspek terukur dan terarah. Lalu kemudian pada strategi perancangan menggunakan pendekatan desain berorientasi proses dan data. DFD digunakan untuk menggambarkan alur data antar entitas. IRD dan relasi antar tabel dirancang agar meminimalisir redundansi dan menjaga integritas data. Dan antarmuka
antarmuka dirancang dengan UX sederhana agar mudah digunakan oleh guru dan staf TU. Dan kemudian ada strategi implementasi. Sistem dibangun menggunakan kode Twitter karena ringan, cepat untuk cocok untuk proyek skala menengah. Fitur utama yang dikembangkan yaitu pada login. Pada login ini berdasarkan role seperti super admin dan petugas. Petugas itu bisa guru, bisa staff. Kalau super admin itu bisa staff TU. Kemudian ada QR code, absensi QR code-nya. Kemudian ada generate untuk laporan format PDF-nya. Nah, ini untuk laporan, generate laporannya, bisa PDF, bisa doc. Dan manajemen data siswa, guru, jurusan. Ini jurusan, tambah jurusan, edit jurusan, data kelas, data guru, ini siswa. Dan lalu database dikembangkan lokal menggunakan phpMyAdmin dan nantinya bisa di hosting secara online. Dan strategi pengujiannya yaitu tadi saya menggunakan flash black box. Ini black box ini. Pengujian dilakukan pendekatan black box, artinya tanpa melihat kode program di balik sistem. Setiap halaman dan fitur diuji sesuai skenario seperti login QR, login valid atau tidak valid, absensi QR sukses gagal, laporan tercetak dengan data akurat. Pengujian dilakukan oleh pengguna. Dan lalu ada strategi evaluasi. Di sini saya menyusul hasil uji dalam bentuk tabel validasi. Nilai apakah sistem berhasil memecahkan permasalahan awal. Evaluasi berdasarkan kesesuaian fungsi, kesesuaian akses, penggunaan akurasi data. Jadi kesimpulan eksekusinya ini adalah dengan pendekatan yang sistematis dan strategi, pelaksanaan yang berbasis kebutuhan real di lapangan, sistem ini berhasil mengatasi permasalahan absensi manual, meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi, memberikan kemudahan akses dan pelaporan bagi guru dan petugas sekolah. Demikian penjelasan mengenai alur strategi eksekusi penelitian saya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.